Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Nama saya Selin Hidayat. Kemudian teman-teman saya terdiri dari Lina Purnamasari, Yunita Nirwana, dan Bulan. Saya akan memaparkan tentang patofisiologi infeksi pada sistem reproduksi atau vaginitis. Pengertian vaginitis itu sendiri adalah radang pada vagina yang menyebabkan gatal, perih, infeksi, atau pembengkakan. Radang vagina dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, atau virus. Penyebab paling umum dari radang vagina adalah bakterial vaginosis, infeksi jamur, trichomoniasis, dan vaginitis non-infeksius. Radang vagina sangat umum terjadi. Kebanyakan wanita pernah mengalami vaginitis setidaknya sekali dalam hidup. Radang vagina dapat terjadi pada wanita dengan usia berapapun. Penyebab vaginitis. Jenis vaginitis yang dialami seseorang umumnya ditentukan berdasarkan penyebabnya, yang sebagian besar antara lain 1. Infeksi jamur atau bakteri. Pada kondisi normal, vagina memang memiliki sebagian kecil sel-sel jamur atau bakteri tanpa menyebabkan gangguan apapun. Namun, infeksi akan terjadi jika jamur atau bakteri tersebut berkembang biak tanpa terkendali. Kedua, penyakit seksual yang dapat menular seperti trichomoniasis, chlamydia, dan herpes genital. Ketiga, iritasi akibat bahan-bahan kimia, misalnya karena kandungan sabun, pewangi pakaian, atau kondom yang menyebabkan reaksi alergi. Keempat, membasuh bagian dalam vagina. Kelima, atrofi vagina, yaitu penipisan dinding vagina karena penurunan kadar estrogen setelah menopause. Kemudian, selain penyebabnya yang dapat beraneka ragam, terdapat banyak faktor lain yang bisa meningkatkan risiko mengidap vaginitis, diantaranya perubahan hormon, misalnya karena menopause, hamil, atau menggunakan metode kontrasepsi hormonal. Aktif berhubungan seks, terutama jika memiliki lebih dari satu pasangan, mengidap penyakit menular seksual, efek samping obat-obatan, contohnya antibiotik dan kortikosteroid, penyakit diabetes yang tidak diobati dengan baik, menggunakan produk pembersih daerah intim, misalnya sabun sirih, mengenakan pakaian lembab atau ketat. Gejala vaginitis. Vaginitis atrofi, suatu bentuk vaginitis yang disebabkan oleh defisiensi estrogen, menghasilkan gejala kekeringan pada vagina, gatal, iritasi, pengeluaran cairan, dan dispareunia. Baik terapi estrogen sistemik dan topikal efektif, alergi, dan bentuk kontak iritan vaginitis juga bisa terjadi. Vaginitis didefinisikan sebagai spektrum kondisi yang menyebabkan gejala vagina dan kadang-kadang vulva seperti gatal, terbakar, iritasi, bau, dan keputihan. Komplikasi vaginitis. Vaginitis memang tidak berakibat fatal. Meski begitu, vaginitis yang dibiarkan dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi tertentu, misalnya lebih rentan terinfeksi penyakit menular seksual seperti chlamydia dan HIV. Bagi pengidap yang sedang hamil, vaginitis akibat trichomoniasis dan vaginosis bakteri diduga dapat memicu kelahiran prematur, dan bayi yang lahir berisiko memiliki berat badan yang tidak memadai atau BBLR ya. Pengobatan vaginitis. Yang pertama, melihat riwayat kesehatan. Ini termasuk riwayat infeksi vagina atau penyakit menular seksual yang pernah dialami. Kedua, melakukan pemeriksaan panggul. Dalam pemeriksaan panggul, dokter mungkin menggunakan alat spekulum untuk melihat apakah vagina mengalami radang atau perubahan yang tidak normal. Ketiga, mengumpulkan sampel untuk diperiksa di laboratorium. Dokter mungkin akan mengumpulkan sampel dari kemudian untuk memastikan jenis vaginitis yang dialami.
keempat, melakukan pemeriksaan pH. Dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan pH pada vagina dengan memasang tongkat atau kertas pH di dinding vagina. Peningkatan pH yang dapat mengindikasikan bakteri vaginosis atau trichomoniasis. Namun, pengujian pH saja bukan tes diagnostik yang dapat diandalkan. Langkah pengobatan yang diberikan oleh dokter akan disesuaikan dengan penyebab vaginitis yang dialami seseorang. Pengobatannya pun meliputi obat anti jamur dan/atau antibiotik. Jika vaginitis yang dialami pengidap adalah akibat penurunan hormon estrogen, maka dokter akan merekomendasikan terapi penggantian hormon yang akan menggantikan hormon estrogen alami tubuh. Biasanya dialami oleh menopause ya. Menjaga agar area intim dan sekitarnya tetap bersih serta kering. Pastikan menggunakan sabun tanpa bahan pewangi dan menyekanya hingga benar-benar kering menggunakan tisu bersih. Hindari berendam air hangat selama infeksi belum pulih sepenuhnya. Yang kedua, jangan membasuh bagian dalam vagina. Ketiga, gunakan kompres air dingin untuk mengurangi ketidaknyamanan pada vagina. Yang keempat, kenakan pakaian dalam yang tidak ketat dan berbahan katun. Ini merupakan contoh wanita penderita vaginitis. Jadi, labianya dan di sekitarnya terdapat bintik-bintik putih atau ini biasanya infeksi jamur ya. Kemudian gambar yang bawah adalah porsio atau mulut rahim. Ini juga terinfeksi ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika terdapat kesalahan selama presentasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.